Bikin pecel timun kerai. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu semangat dimanapun berada. Hai bunda, ikutin aku bikin pecel dari timun kerai yang aku panen kemarin. Sebelumnya untuk timun kerainya mau aku rebus dulu ya bunda. Aku biarkan utuh saja seperti ini, dan tentunya tadinya sudah aku cuci bersih ya. Karena ukurannya yang super jumbo, gede-gede, jadi ketika aku rebus ini pakai airnya itu lumayan banyak dan juga cukup lama loh bun aku rebusnya. Karena kita harus nunggu timun kerainya itu empuk baru nanti kita angkat. Kalau nggak salah aku sudah mau 2 kali ini ya makan pecel timun kerai. Dulu pernah makan tapi nggak bikin sendiri ya, aku beli. Timun kerainya sudah empuk, sudah matang, langsung saja mau aku angkat dulu. Ketika direbus tadi untuk kulit kerainya nggak aku kupas, jadi aku biarkan utuh seperti ini. Dan ketika mau dimakan nanti ya nggak perlu dikupas bunda, langsung dimakan sekulit-kulitnya. Untuk temennya kerai, di sini aku juga mau rebus sayuran yang kemarin aku panen barengan dengan kerai itu ya. Ada daun kenikir dan juga daun ketela rambat. Langsung saja aku rebus di panci bekas aku rebus kerai tadi karena untuk airnya itu masih lumayan banyak. Kalau untuk rebus daun kenikir dan juga daun ketela kita nggak perlu lama-lama karena untuk daun kenikirnya juga masih muda-muda ya bunda yang aku petik itu. Langsung saja aku tiriskan, lanjut aku mau bikin temennya pecel, aku mau bikin bakwan jagung. Aku mau bikin bumbunya dulu, ada bawang merah, bawang putih, ketumbar kunyit, dan aku juga pakai sedikit kemiri, tidak lupa garam. Untuk perbumbuannya aku ulek sampai halus dan setelah halus aku sisihkan dulu. Gantian mau aku iris-iris dulu jagung manisnya. Seperti biasa tiap bikin bakwan jagung, untuk jagungnya itu nggak pernah aku haluskan ya bunda, jadi cukup aku potong-potong saja seperti ini. Biasa karena requestan Pak suami ya seperti itu, tiap bikin bakwan jagung untuk jagungnya itu cukup dipotong-potong saja, nggak perlu dihaluskan lagi. Oke, nggak apa-apa. Pokoknya kalau masak itu disesuaikan dengan selera masing-masing ya bunda. Kalau ada yang pengen jagungnya itu dihaluskan dulu ya nggak apa-apa. Kita yang masak, kita yang makan ya tentunya harus sesuai dengan selera kita sendiri. Jangan disesuaikan dengan selera orang lain, nanti malah nggak kemakan. Oke, potong-potong jagungnya sudah selesai. Lanjut aku tambahkan tepung terigu secukupnya. Kemudian aku masukkan juga bumbu yang tadi sudah aku campur dengan air. Kemudian kita aduk-aduk. Sekiranya kurang air kita bisa tambahkan lagi. Pokoknya kita aduk-aduk. Kiranya nanti kurang air lagi kita tambahkan lagi sampai ke teksturnya itu sesuai yang kita inginkan ya bunda. Semisal kita tambahkan telur sebutir atau 2 butir boleh juga, pastinya tambah enak. Tapi kali ini aku nggak pakai telur, cukup seperti ini saja. Dan untuk tepungnya aku cuman pakai tepung terigu tanpa tambahan tepung yang lain ya bunda. Kira-kira untuk tekstur adonan bakwan jagungnya seperti ini saja sudah cukup. Lanjut untuk bakwan jagungnya langsung mau aku goreng. Tapi karena minyaknya terlalu panas, ketika bakwannya aku taruh itu langsung kayak gosong seperti ini ya bunda. Tapi nggak apa-apa, ini masih aman. Biasalah mama itu kalau masak pasti disambi ini itu ya bunda. Jadi kalau masakan gosong itu sudah wajar. Kira-kira setelah warna bakwan jagungnya agak kuning kecoklatan seperti ini berarti dia sudah matang. Langsung saja kita angkat dan kita tiriskan. Seperti biasa juga untuk sambal pecelnya aku selalu beli yang sudah jadi saja, kita tinggal tambahkan air. Oke bunda, kira-kira seperti ini ya pecel timun kerai ala aku. Terima kasih buat yang nonton video aku. Ditunggu video-video berikutnya dan jangan bosan-bosan. Assalamualaikum.